Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak manusia tersebut lahir hingga kematiannya. Atau kalau kita merujuk kepada pendapat dari Franz Magnus Suseno atau Romo Magnis dalam bukunya Etika Politik yang menyebutkan hak asasi manusia adalah hak yang tidak diberikan oleh negara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Saya mengambil referensi utama buku dari Zainul Abidin Kurbani yang berjudul Islam dan Hak Asasi Manusia. Nah, jika berbicara tentang sejarah hak asasi manusia, kalau kita menggunakan literatur barat, maka sejarah hak asasi manusia itu dimulai dari Piagam Hammurabi. Piagam Hammurabi ini tepatnya terjadi di Babilonia sekitar tahun 2123 sampai 2080 sebelum Masehi. Itu artinya sekitar hampir 4000 tahun dari sekarang. Nah, Babilonia itu Timur Tengah atau mungkin Irak dan Suriah saat ini. Lanjut setelah itu, lahirlah kemudian piagam hak asasi berikutnya yaitu Piagam Kores Agung atau Cyrus the Great. Ini sepertinya ditenggarai di Persia atau Iran saat ini yaitu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Lanjut setelah itu terjadi pula Piagam Romawi. Piagam Romawi tepatnya pada 449 sebelum Masehi. Nah, itu telah dituliskan mengenai 12 macam kaidah yang merupakan undang-undang rakyat Romawi. Nah, setelah piagam Romawi tersebut lahirlah apa yang kemudian kita sebut sebagai zaman Yunani klasik, di mana pemikiran-pemikiran dari Socrates, Plato, dan Aristoteles mewarnai perbincangan seputar hak asasi manusia. Kemudian setelah Yunani klasik, lanjut kepada filsuf Stoa di Athena pada tahun 301 sebelum Masehi yang sekarang kita kenal sebagai filosofi teras atau yang populer sebagaimana subjudul buku dari Henry Manampiring. Nah, literatur barat kemudian meminggirkan warisan kitab suci Injil yang otentik tentunya pada permulaan Masehi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kalau kita merujuk kepada literatur-literatur barat, kita tidak akan mendapati perbincangan tentang hak asasi manusia yang orisinal dari kitab Injil yang otentik. Barat kemudian langsung melompat kepada kekaisaran Romawi. Jika sebelum Masehi tadi adalah Piagam Romawi, yang sekarang ini adalah Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi yang mungkin sering kita dengar adalah dipimpin oleh Kaisar Julius Caesar. Nah, setelah Kekaisaran Romawi, perbincangan tentang hak asasi manusia kemudian lanjut lagi kepada abad ke-8 Eropa, yang mana di dalam buku-buku literatur barat disebutkan bahwa pada abad tersebut Eropa betul-betul mengalami kemunduran yang dimulai sejak runtuhnya kekaisaran Romawi di abad ke-5 Masehi sampai kepada abad 14 Masehi atau seabad sebelum Renaissance atau pencerahan. Sayangnya, dalam literatur barat tersebut itu tidak menempatkan pemikiran seberdirian Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini seorang pendeta Katolik yang mencoba mencari titik temu antara agama Kristen dan filsafat dari Aristoteles. Sehingga nanti kita akan rujuk juga pemikiran Thomas Aquinas ke dalam 4 kategori hukum. Nah, setelah abad ke-8 lahirlah abad pencerahan. Sehingga di sini ditandai dengan bangkitnya antroposen kalau bahasa Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens. Nah, dalam abad antroposen atau ketika manusia menjadi pusat dari alam semesta, lahirlah momen-momen piagam hak asasi manusia, misalnya Bill of Rights, Magna Carta, sampai puncaknya pada revolusi kemerdekaan baik itu di Amerika pada tahun 1776 maupun Prancis pada tahun 1789. Nah, setelah kemerdekaan Amerika dan Prancis yang menandai bangkitnya peradaban barat, lahir pula piagam-piagam hak asasi manusia selanjutnya, misalnya Kongres Wina, Kongres Berlin, sampai pada Kongres Den Haag pada abad ke-19. Nah, puncak dari kristalisasi piagam hak asasi manusia menurut perspektif barat adalah terselenggarakannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita singkat sebagai DUHAM yang dilakukan oleh PBB pada tahun 10 Desember 1948. Disitulah atau pada momen itulah kita selalu memperingati Hari HAM sedunia. Sayangnya pada momen-momen tersebut ternyata perang dunia itu masih meletus di mana-mana. Mungkin kita jamak mendapati sejarah
bahwa Perang Dunia Kedua itu telah berakhir pada tahun 1945. Sayangnya, invasi-invasi kolonialisme atau yang dalam bahasa Bung Karno sebagai neokolonialisme itu masih terjadi di mana-mana. Misalnya pada Perang Teluk, misalnya pada Perang Arab dan Israel, Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika, Perang Vietnam, sampai puncaknya misalnya eskalasi perang yang meningkat antara Rusia dan Ukraina, antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan, maupun pada konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Nah, kembali kepada Thomas Aquinas yang menurut saya sejalan dengan pendapat dari Islam dan hak asasi manusia bahwa sumber dari hak asasi manusia itu bukan hanya merujuk kepada hukum positif atau hukum tertulis buatan manusia saja. Karena menurut Thomas Aquinas terdapat 4 kategori hukum atau bisa juga kita kaitkan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, lex aeterna. Lex aeterna itu adalah hukum abadi. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah sunnatullah. Jadi ini hukum abadi nih. Misalnya setiap manusia pasti mati, itu kan sudah sunnatullah. Setiap manusia itu berpasang-pasangan. Tinggal apakah dia mau memilih pasangan atau tidak, atau apakah dia memilih pasangan yang baik atau tidak. Yang kedua adalah lex divina. Karena lex aeterna itu sangat abstrak, dibuatlah oleh Tuhan dalam hal ini kitab suci atau hukum sakral atau lex divina untuk mempermudah proses peribadatan dan proses kehidupan manusia di muka bumi. Yang ketiga adalah lex naturalis. Lex naturalis ini menurut Thomas Aquinas, ketika kitab suci itu masih terlalu abstrak atau terlalu sakral bagi sebagian orang, dibuat pula lah hukum yang agak lebih manusiawi, namanya hukum kodrat atau akal budi kita. Dan yang terakhir adalah lex humana atau hukum manusia. Ketika akal juga masih terlalu universal dan tidak positif atau tidak memiliki bukti tertulis, bukti autentik atau dokumen tertulis, maka diciptakanlah hukum manusia atau hukum positif atau lex humana. Nah, sehingga dari 4 kategori hukum tersebut kita mendapati bahwa sumber dari hak asasi manusia itu bukan hanya pada Hammurabi, Piagam Romawi dan sebagainya, tetapi dari ajaran-ajaran Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Khatamun Nabi, Nabi Muhammad SAW, itu telah termuat piagam hak asasi manusia, baik itu melalui suhuf-suhuf, kitab suci, dan pedoman hidup yang ditunjukkan oleh para nabi tersebut. Nah, Islam specifically itu sangat memuliakan hak asasi manusia. Islam memuliakan perempuan di saat seluruh dunia itu masih menganggap perempuan itu hanya setengah manusia. Bahkan peradaban barat mengakomodir hak-hak politik perempuan itu baru pada abad ke-20. Islam pula menghapus perbudakan sejak abad ke-6. Sementara pada era barat baru di Presiden Abraham Lincoln di abad ke-19 perbudakan itu dihapuskan. Islam pula menghapus rasialisme atau mengutamakan ras-ras tertentu di atas ras-ras yang lain sejak abad ke-6 atau sejak Nabi Muhammad diutus di muka bumi. Barat baru menghapuskan rasialisme, misalnya memberikan hak politik kepada orang Afro-Amerika itu di abad ke-20. Islam pula menyantuni fakir miskin, sementara di Barat sampai sekarang ini baru menerapkan apa yang kemudian ia sebut sebagai social safety net atau jaring pengaman sosial untuk membantu para fakir miskin. Sementara Islam sejak abad ke-6 telah memuliakan atau menyantuni fakir miskin. Islam pula mengakui hak milik pribadi di saat komunisme justru mengecamnya. Dan yang terakhir, Islam juga mengakui hak-hak kolektif yang diabaikan oleh kapitalisme. Mengapa Islam sangat memuliakan hak asasi manusia, bukan hanya hak beragama, tapi bahkan kepada hak-hak sipil lainnya? Karena menurut Atsar Sayyidina Ali Qarramallahu wajhahu, mereka yang bukan saudaramu dalam keimanan adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Selain terma-terma tentang hak asasi manusia, Zainul Abidin Qurbani juga menjelaskan tentang Islam dan kebebasan. Karena ketika kita berbicara hak, maka perbincangan yang kemudian muncul adalah kebebasan. Sama seperti ketika kita berbicara tentang kewajiban, maka perbincangan yang kemudian muncul adalah tanggung jawab. Karena keduanya ini adalah satu tarikan napas, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Di mana ada kebebasan, di situ ada tanggung jawab. Nah, Islam memandang kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat hakiki atau mendasar adanya. Bahkan kita dilarang untuk tunduk atau
taat sepenuhnya kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi dasar dari fundamen akidah umat Islam. Kebebasan per definisi adalah melakukan apa saja yang menurut kita baik selama tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain atau masyarakat. Nah, kebebasan ini dapat kita bagi juga dalam kedua kategori, yaitu kebebasan personal dan kebebasan sipil. Kebebasan personal diantaranya adalah kebebasan fisik, misalnya kita mau bebas mau pilih makan apa gitu. Apakah kita mau makan yang nabati atau hewani. Islam juga memandang atau mengutamakan kebebasan personal yang berupa kebebasan psikis. Misalnya kita mau memilih berpikir untuk seperti apa, memilih jenis ilmu yang mana yang mau kita geluti. Termasuk pula Islam memandang kebebasan personal itu sangat mulia, dalam hal ini kebebasan normatif, yaitu memilih keyakinan tertentu. Sementara dalam kebebasan sipil, Islam juga memuliakan kebebasan untuk memilih tempat tinggal, apakah kita mau di Indonesia atau mau di Amerika, di Iran, dan sebagainya. Nah, selain kebebasan sipil dalam memilih tempat tinggal, Islam juga memuliakan kebebasan dalam bekerja. Mau bekerja sebagai seorang profesional, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai petani, bebas. Kebebasan dalam Islam juga dimuliakan dalam hal kebebasan atas kepemilikan, baik itu kepemilikan privat maupun kepemilikan yang sifatnya kolektif. Dan yang terakhir, Islam memandang kebebasan sipil itu sangat mulia, dalam hal ini kebebasan memeluk atau meyakini agama tertentu. Nah, itulah perbincangan tentang Islam dan hak asasi manusia dari Zainul Abidin Qurbani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.